عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang Rasulullah menangis karena teringat doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa dalam rangka mengkhawatirkan umatnya, demi umatnya. Seolah beliau iri ya terhadap dua pendahulu beliau, Ibrahim dan Isa alaihi wassalatu wassalam, yang mengatakan Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ini ucapan terkenal Nabi Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni. Jika ada yang mengikuti aku, maka dialah golonganku. Ini sedikit berbeda dengan ucapan Nabi Isa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau azab mereka ya Allah, sungguh mereka adalah hamba-hambamu. Sedikit berbeda. Wa in taghfir lahum, jika engkau ampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Engkau al-aziz, engkau al-hakim. Dua-duanya nama Allah menunjukkan keperkasaan, kekuatan, hukum yang menghukumi. Di sini beliau menangis. Tentu Allah sudah tahu kenapa beliau menangis. Tapi Allah menyuruh Jibril untuk bertanya. Wahai Jibril, turunlah. Karena Allah di atas, Nabi di bawah, di muka bumi. Wahai Jibril, turunlah, tanyakan kepada Muhammad kenapa dia menangis. Ya. Tentu Allah sudah tahu. Ya. Fasalhu ma yubkihi. Tanyakan kepada Muhammad kenapa dia menangis. Lalu sampaikan. Itu Allah enggak butuh jawaban, Allah sudah tahu. Yang butuh jawaban Jibril tentu. Jibril tahu kenapa Rasulullah menangis setelah dijawab oleh Nabi. Jibril tidak tahu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Allah, Maha tahu. Lalu Allah menghibur Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan mengatakan inna sanurdika fi ummatik. Aku akan membikin engkau ridho ya Muhammad dalam masalah umatmu. Ya, tidak disebut. Ya, tentu kita bisa tahu dari hadis-hadis lain bahwa tidak mungkin umat-umat lain masuk surga sebelum umat beliau masuk surga. Kemudian syafaat, ya, yang 5 hal itu, keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau dan umatnya yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Ya. Ada satu malam yang di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini tidak ada di umat lain. Kemudian tayamum, ya,
Tayamum tidak ada di umat lain, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kita lanjut ya. Saya kira itu sudah selesai ya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal, bukan dari Anas bin Malik ya. Walaupun sama ya, akan dijelaskan sedikit oleh beliau nanti. Ini pengulangan ya. Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Aku waktu itu, kata Mu'adz, pernah membonceng Nabi di atas himar. Himar keledai, kecil tentunya, tidak sebesar kuda. Bagol peranakan ya. Bagol peranakan antara kuda dengan himar. Ini himar kecil. Faqal, Nabi bertanya, maksudnya ngetes. Ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadi? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hambanya? Maksudnya, kewajiban hamba terhadap Allah apa? Berarti itu hak Allah. Wa ma haqqul ibadi ala Allah? Dan tahukah engkau apa hak hamba terhadap Allah? Seolah Allah punya kewajiban terhadap hamba itu. Ya, karena dalam bahasa Arab hak dan kewajiban kalimatnya sama. Hak dan kewajiban dalam bahasa Indonesia kita kan beda ya. Satu hak, satu kewajiban. Hak itu apa antum tahu, kewajiban itu apa antum tahu. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran dan Sunnah, hak dan kewajiban kalimatnya sama. Apa? Hakun. Kewajiban hakun. Hak juga hakun. Yang membedakan apa? Yang membedakan huruf jar setelahnya. Kalau hakun ala, maka itu kewajiban. Kalau hakun li, maka itu hak. Gitu ya. Ada beberapa kalimat yang seperti ini. Saya kira dalam beberapa bahasa seperti itu. Dalam bahasa kita sepertinya tidak ada ya. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba terhadap Allah? Seperti biasa, Mu'adz dan para sahabat ketika dites oleh Nabi, ditanya oleh Nabi tentang permasalahan agama, syariat, selalu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak Allahu a'lam saja, tapi ditambah Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apa yang diketahui oleh Nabi, ilmu Nabi tentang agama ini semuanya dari Allah. Tidak mungkin ada perbedaan, tidak mungkin ada pertentangan antara ilmu Allah dengan ilmu Rasulullah dalam masalah syariat. Tidak mungkin Nabi mengatakan haram padahal itu halal. Ya kalau ada tentu ditegur, seperti peristiwa madu, surat At-Tahrim, kan begitu. Pada akhirnya tentu apapun yang diharamkan oleh Nabi, itulah yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diwajibkan oleh Nabi, itulah yang diwajibkan oleh Allah. Pada akhirnya seperti itu. Tidak mungkin berbeda. Oleh karena itu para sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Bukan ilmu Nabi persis seperti ilmu Allah, tidak. Ilmu agama, kalau bukan ilmu agama ya jelas, ya kan? Nabi tidak tahu apa-apa tentang pesawat misalnya.
Allah dari ujung ke ujung, Allah nggak ada yang nggak tahu. Segala sesuatu diketahui oleh Allah. Allah yang mengajarkan. Yang mengajarkan kepada Habibi misalnya, sehingga beliau menemukan ilmu ini, ilmu itu dalam masalah pesawat, semuanya Allah yang mengajarkan. Nah, adapun dalam masalah agama, maka tidak ada ilmu Nabi yang berbeda dengan ilmu Allah, dalam arti beliau terkena syubhat, tidak mungkin. Maka sekali lagi, para sahabat ketika ditanya seperti ini selalu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak hanya Allahu a'lam. Oleh karena itu akan menjadi salah menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam ketika kita tidak tahu tentang permasalahan dunia. Ya. Bapakmu kapan pulang? Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh? Ya tentu tidak boleh. Tidak boleh, Nabi sudah wafat dan ini bukan masalah agama. Ya. Qala, lalu Nabi melanjutkan sabdanya, fa inna haqqallahi 'alal ibad, adapun hak Allah terhadap hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hamba itu menyembah Allah satu-satunya, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hak siapa ini? Hak Allah terbesar. Hak Allah terbesar. Adapun salat, saum, zakat, haji, jihad, itu hak Allah bukan terbesar. Hak Allah terbesar ini ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahwa hamba itu menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini hak Allah, berarti kewajiban hamba, kewajiban terbesar. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba terhadap Allah, seolah ini kewajiban Allah. Seolah ini kewajiban Allah. Apa? Alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak mengazab hamba yang tidak menyekutukan Allah. Tidak mengazab berarti tidak menyiksa di neraka, di jahannam. Berarti dia tidak masuk neraka. Gitu. Berarti masuk surga. Langsung, maksudnya tanpa neraka. Bahkan di hadis Anas kan, wa in saraqa wa in zana wa in saraqa, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri ya Rasul, dijawab oleh Nabi, wa in zana wa in saraqa. Ya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Ya. Paket Mu'ad bin Jabal mungkin baru dengar ini seperti ini, ya. Maka Mu'ad minta izin kepada Nabi. Apa? Ini kan pengulangan kan? Afala ubasyirun nas, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Aku sampaikan agar semua orang tahu bahwa walaupun berzina, walaupun mencuri, walaupun mabuk akan masuk surga kalau tidak menyekutukan Allah, kalau tidak syirik. Bolehkah aku sampaikan ke orang-orang ya Rasul? Nabi menjawab, boleh apa tidak boleh? Tidak. La tubasyirhum fayattakilu. Jangan engkau sampaikan kabar gembira ini, fayattakilu, nanti mereka bermudah-mudah. Tentu manusia ini kan bukan cuman sahabat, bukan cuman tabi'in, atba'ut tabi'in, ya termasuk kita-kita. Ya kalau para sahabat tabi'in barangkali ya mendengar ini tidak tergoda untuk berzina, mabuk, meninggalkan sholat dan seterusnya. Nah, kita bisa tergoda. Maka Nabi mengatakan jangan.
Ya. Nah, pertanyaan yang timbul, kenapa Mu'adz mendurhakai Nabi? Kenapa Mu'adz melanggar larangan Nabi? Kan tidak boleh menyampaikan. Kok disampaikan juga? Tahu dari mana Mu'adz menyampaikan? Tahu dari mana? Sampai ke kita. Ya nggak mungkin sampai ke kita, nggak mungkin sampai ke Bukhari, Muslim, kalau Mu'adz bin Jabal tidak menyampaikan. Ya, diriwayatkan ini disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal saat Mu'adz sakit menjelang wafat. Jadi di usia yang sudah tua, ya, Mu'adz berpegang kepada hukum asal. Apa hukum asal ilmu? Harus disampaikan. Apakah ini bukan perkecualian? Nah, pembahasan kita waktu itu kan begitu. Ya, ilmu harus disampaikan, tapi ini kan dilarang, berarti perkecualian, jangan. Ya, Mu'adz lebih tahu dari kita. Dengan logika sederhana, seandainya betul-betul tidak boleh disampaikan mutlak 100% istilah kita, ngapain Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz? Gitu. Udah diem aja Rasul. Kenapa? Karena keutamaan itu tidak harus dengan niat, tidak harus dengan tahu. Gitu. Kalau amal ya, innamal a'malu binniyat. Adapun keutamaan tidak. Ada anak muda main ke rumah calon mertua misalnya. Nah, dia nggak pernah sholat berjamaah. Sholat sering, ya biasa anak muda ya. Anak muda hari ini yang nggak ngaji. Sholat sering, tapi nggak pernah sholat berjamaah. Paling sholat Jumat. Nah, orang tua ini, calon mertuanya ini ngajak, ya, Dek, ayo sholat berjamaah. Dia malas-malasan. Nggak ada niat sama sekali. Ya karena nggak enak aja. Intinya dia tidak ikhlas. Lalu sholat berjamaah. Apakah si anak muda ini mendapat keutamaan sholat berjamaah? Kalau sholatnya insya Allah sah, orang dia biasa sholat, insya Allah dia nggak ninggalin, ya. Tapi berjamaahnya ini terpaksa, karena nggak enak aja, ya. Mungkin sambil jalan ke masjid, sambil ngedumel misalnya, hatinya ya. Apakah dia mendapatkan keutamaan sholat? Dia tidak mengatakan alhamdulillah punya calon mertua soleh, saya ikut soleh, ya. Dia nggak begitu, ya. Dia nggak begitu. Dia tetap dalam hatinya itu pokoknya ngedumel, males gitu. Apakah dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah? Al-jawab tidak. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Begitu pula dia sudah nikah, sekeluarga, puasa Senin Kamis semua, dia nggak enak ya. Dia terpaksa. Kalau di luar ya dia jajan ya, karena di rumah ya. Apakah dia mendapatkan pahala puasa Senin Kamis? Al-jawab tidak. Innamal a'malu binniyat. Inilah amal. Ya. Nah, sekarang ada seseorang biasa ke masjid naik motor misalnya, atau naik mobil. Nah, hari itu nggak ada motor, nggak ada mobil, ya. Terpaksa dia jalan kaki dengan menggerutu, ya. Artinya dia nggak enak. Kalau ada motor pasti naik motor, gitu. Ini karena nggak ada. Ya sudah terpaksa jalan kaki. Mungkin sambil marah-marah sama anaknya, kenapa motornya dibawa misalnya.
apakah si bapak ini mendapatkan keutamaan jalan kaki ke masjid, satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menghapuskan dosa? Dapat apa tidak? Al-jawab, dapat. Walaupun dia menggerutu, walaupun dia marah-marah sama anaknya, kenapa motornya dibawa? Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat, bukan innamal afdoliyatu binniyat. Keutamaan itu didapat kalau dengan niat. Nggak ada kalimat seperti itu. Yang ada adalah dalil amal itu tergantung niatnya, bukan keutamaan. Maka walaupun tidak berniat mendapatkan keutamaan itu, dia dapat. Dia nggak tahu kalau qobliyah subuh itu pahalanya luar biasa besar sekali, lebih baik dari dunia seisinya. Rakaatani qabla al-fajri khairum min dunya wa ma fiha. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu sama sekali. Dia sholat qobliyah subuh. Apakah dapat keutamaan itu? Dapatkah? Dapat. Dapat. Kenapa? Karena keutamaan itu nggak harus tahu. Keutamaan itu nggak harus niat. Beda dengan amal. Beda dengan amal. Ya. Keutamaan itu mungkin hanya mendorong seseorang untuk melakukan. Seperti antum sudah tahu, rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, antum sudah tahu, maka antum nggak mau tahiyatul masjid, nggak mau salat sunat wudu. Ketika ada kesempatan cuma 2 rakaat, antum akan qobliyah subuh. Kan begitu, mendorong gitu. Nah, antum sudah tahu. Nah, saudara-saudara kita yang tidak tahu, tetapi dia tetap qobliyah subuh, nggak tahu pahalanya seperti apa. Bagi dia mungkin sama saja dengan qobliyah maghrib, ya, qobliyah zuhur. Apakah dapat keutamaan dunia seisinya? Dapat. Dapat. Nah, termasuk ini yang sedang kita bahas ini. Seandainya dia tidak tahu, dikiranya kalau zina pasti neraka, dikiranya kalau minum khamar pasti neraka, walaupun dia bertauhid dengan sebenar-benarnya tauhid, menyembah Allah satu-satunya, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Dia nggak tahu kalau berzina, minum khamar dan seterusnya akan diampuni kalau dia bertauhid. Apakah dia mendapatkan keutamaan ini? Jawabnya dapat. Ya, artinya seandainya Nabi tidak menyampaikan ini, ya tetap seluruh kaum muslimin akan mendapatkan keutamaan ini. Nah, Nabi menyampaikan kepada Mu'adz, tentu bukan cuman Mu'adz yang boleh tahu, yang lainnya termasuk kita boleh tahu. Hanya para imam mengambil faidah dari fayattakilu, jangan sampai mereka meringankan, ya, bermudah-mudah. Mengambil fawaid dari kalimat ini, bahwa ketika kita berhadapan dengan ahli maksiat yang jarang sholat, masih berzina, masih berjudi, ya tentu kita sampaikan bahwa ini dosa. Dosa membuat Allah murka. Kalau Allah murka, Allah mengadab. Mungkin di dunia, mungkin di akhirat, atau dua-duanya. Ya, kita sampaikan seperti itu. Ya. Ya, beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini karena pengulangan, ya. Saya ambilkan beberapa yang sudah diulang oleh beliau. La yajuzu qatmul ilmi khasyata dhahabihi. Ini dia. Tidak boleh menyembunyikan ilmu, dikhawatirkan ilmu itu hilang. Gitu.
dikhawatirkan ilmu itu hilang. Maka sekali lagi diriwayatkan Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini di usia tua beliau, bahkan di saat beliau sakit yang tidak lama setelah itu beliau wafat, karena beliau khawatir kaidah secara umum, ya, yaitu menyembunyikan ilmu. Kan dosa besar menyembunyikan ilmu. Dan tentu ilmu ini berbeda dengan ilmu yang oleh Abu Hurairah sengaja disembunyikan. Ya. Yang kata Abu Hurairah, hafidtu min Rasulillahi bi'ain. Aku hafal dari Rasul, hadis itu 2 wi'a. Wi'a itu wadah yang cukup besar, ya, sering diterjemahkan dengan karung, ya. Aku hafal hadis dari Nabi 2 karung, kira-kira begitu. Yang 2 karung ini bukan berarti sekarung-sekarung sama, misalnya 1 kintal, tidak, ya. Artinya 2 jenis ilmu. Yang 1 wi'a aku telah sampaikan, di dalamnya ada bagaimana tata cara sholat Nabi, cara saum Nabi, bagaimana tentang jual beli, bagaimana tentang khidbah dan seterusnya, sangat bermanfaat. Yang 1 kalau aku sampaikan juga, la quti'a hadzal bulku, barangkali leherku akan digorok orang. Itu kenapa? Karena berisi ucapan Nabi yang kalau toh tidak disampaikan, nanti orang-orang juga tahu sendiri. Ada beberapa nubuat atau ramalan Nabi bahwa tahun sekian akan terjadi begini, tahun sekian akan terjadi begini, si anu nanti begini. Nah, kira-kira begitu. Ya, ngapain disampaikan? Jadi fitnah. Ini luar biasa, sangat berbeda dengan sebagian orang hari ini. Sebagian orang hari ini justru menyampaikan sesuatu, nanti akan terjadi begini, akan terjadi. Padahal kalau tidak disampaikan, nanti juga orang tahu sendiri. Gitu ya. Disitulah kenapa Abu Hurairah sering sekali memohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau di tahun 60. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau di tahun 60. Abu Hurairah nggak sampaikan, karena belum paham ini fitnah. Kalau istilah kita nanti jadi ramai, jadi gaduh. Ya. Nggak disampaikan, kan disampaikan nggak disampaikan pasti terjadi. Ya, orang ini rahasia takdir, gitu kan. Ya, kiamat terjadi hari Jumat, nggak sampaikan, pasti akan terjadi. Kiamat itu akan terjadi, Dajjal akan muncul, Nabi Isa akan turun, pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Apa mentang-mentang kita tahu, terus gimana caranya supaya Dajjal nggak muncul? Nggak mungkin, ya. Karena kita dikasih tahu sama Nabi bahwa Dajjal luar biasa begini-begini, kita kumpulkan kekuatan nih. Asal ada anak kecil yang rambutnya keriting, matanya buta sebelah, apalagi ada tulisan kafaro, gitu kan? Udah bunuh aja, biar nanti nggak ada Dajjal, kan nggak mungkin. Ya, justru malah kita bersedih, sabda Nabi jadi tidak menjadi kenyataan. Ya, pasti akan terjadi, nggak mungkin tidak. Ini difahami oleh Abu Hurairah. Maka ngapain disampaikan? Insya Allah ada di catatan Abu Hurairah. Sebelum kejadian bagaimana apa yang terjadi dengan Husain di Karbala, apa yang terjadi dengan Hajjaj bin Yusuf, bagaimana kaum muslimin dibantai oleh Hajjaj bin Yusuf, ada di catatan Abu Hurairah sebelum kejadian. Dari siapa? Dari Nabi SAW. Tapi nggak disampaikan, malah jadi gaduh. Ya, maka Abu Hurairah cuman berlindung, ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari tahun 60. Dan betul, Allah matikan Abu Hurairah di tahun 59. Ya, beberapa bulan sebelum kejadian. Yajuzu lil mar'i ay ya'khudha li nafsihi bil ahwa
kama sana'a Mu'ad fahaddatha bihi khasyatal wuqu'i fi kitmanil ilmi. Yani dia boleh bagi seseorang untuk mengambil langkah hati-hati, ya. Ini dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal, menyampaikan hadis tadi walaupun dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khawatir terkena ancaman secara umum, yaitu kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu, ya. Ya, kita lanjut. Empat ratus 27. Wa 'anil Barra' ibn Azib radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-muslimu idza su'ila fil qabri. Seorang muslim itu ketika ditanya di kubur. Jadi beberapa menit ya, setelah melangkah para pengantarnya pulang, dia mulai mendengar. Allah membuat dia mendengar untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang menemanimu lagi. Walaupun anak, istri, orang yang sangat cinta kepada dia, ayahnya, ibunya, semuanya pulang. Semuanya pulang. Cuma ngantar saja ke kuburan. Lalu ditanya. Dan ketika ditanya itu dia menjawab. Jawaban ini dari 3 pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Dijawab dengan yashhadu an la ilaha illallah. Dia bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini merupakan keterangan yang ada dalam Al-Quran. Ya, surat Ibrahim, ya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman itu dengan ucapan yang teguh, yang sabit, yang kokoh. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika di dunia dan di akhirat. Ini kan sudah mati, pintu akhirat kan? Alam barzah itu sudah bukan di dunia lagi. Tetapi dia mempunyai kalimat ini. Yang kalimat ini dia ucapkan setiap hari. Setiap hari kita ucapkan kan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minimal berapa kali? Nah, sekali atahiyat kan sekali, 2 ayat tahiyat 2, ya kan? Belum kita mendengar azan, belum kita sendiri yang azan, koma. Ya. Maka belasan kali setiap hari kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kalimat yang disebut al-qaulus tsabit. Ya. Di dunia dan di akhirat. Muttafaqun alaih. Sahih dan Bukhari dan Muslim. Fiqhul hadis ada 3. Yang pertama, su'alul qabri haq. Pertanyaan kubur itu hak. Dan ini tidak terpengaruh oleh badannya hancur oleh bom atau pesawat meledak, dimakan binatang buas, tercabik-cabik kesana kemari badan. Itu nggak terpengaruh sama sekali, kecil, ya.
Mudah bagi Allah, malaikat, untuk menanya. Nggak ada hubungannya sama sekali. Ada beberapa riwayat bagaimana didudukkan di kubur untuk memudahkan pemahaman kita. Artinya, ketika seseorang tidak dikubur, badannya hancur, maka mudah bagi Allah, mudah bagi malaikat untuk mendatangi dia. Gitu ya. Dan dia ketika mati sudah tidak merasakan. Sudah tidak merasakan lagi. Maka bohong sebohong-bohongnya kalau ada penampakan. Aku disiksa di sini. Aku diperkosa, badanku dipotong-potong. Itu kadzab, dusta, bohong. Itu bukan si fulan atau si fulanah yang meninggal dibunuh, bukan. Itu siapa? Itu setan, jin, memang membohong. Sayang banyak kaum muslimin termakan kebohongan ini. Dikiranya betul. Itu ruhnya si fulan, si fulana. Loh, kok bisa mirip suaranya? Bahkan dia bisa tahu begini. Ya, setan kan jin ada di sekitar kita, ya. Jin itu tahu, ya. Anaknya si fulan siapa saja, bahkan ayahnya, kakeknya, tahu. Kan dia hidup di sekitar kita. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Tentu mereka tahu. Dan mereka tahu kabar, tahu berita. Apa yang terjadi di negeri kita ini, mereka tahu. Kan mereka pernah menyebar pasukan, ya kan? Ketika mereka kaget, ini tumben-tumbenan. Kita mencuri berita dari langit begitu mudahnya. Ini kita ada sesuatu yang menghalangi Syihab. Ada apa ini? Maka disebarlah. Disebarlah ke barat, ke utara, ke selatan. Nah, pas sampai di Madinah, melihat Rasul dan para sahabat sedang sholat subuh berjamaah. Nabi mengimami. Nah, yang ke situ mengatakan ini rupanya. Ini yang menyebabkan kita dihalangi. Itu kan kita tahu itu dari Nabi SAW. Berarti mereka tahu kita semua. Sementara kita tidak tahu sama sekali tentang mereka. Kecuali yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang di luar kabar Al-Quran dan Sunnah, jangan diterima. Jangan diterima. Termasuk hadis dhaif, tidak boleh. Apalagi nggak ada hadisnya. Jin itu akan takut dengan daun kelor, misalnya, kan? Walaupun sering sekali kalau pakai daun kelor kesurupan cepat sembuh, misalnya. Bolehkah kita pegangi sebagai ilmu? Nggak boleh. Harus dari Nabi SAW. Walaupun yang dari Nabi nggak sembuh-sembuh, kita wajib paksakan diri kita untuk percaya. Misalnya kita bacakan ayat kursi, kita bacakan An-Nas, Al-Falaq, nggak sembuh-sembuh, masih kesurupan. Begitu kita pukul pakai daun kelor, langsung sembuh misalnya. Ini pun setan. Ya, jangan terkecoh. Wah, udah pakai daun kelor aja dah. Jangan. Ya, tetap kita ruqyah sebagaimana yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan meruqyahnya pun tidak usah pilih-pilih. Artinya harus si A, harus si B, harus si C, jangan. Jangan. Siapapun kita, Muslim, bisa baca Al-Quran. Ya, siapa dari kita yang tidak hafal Al-Quran? Sama hafal, ya kan? Yang tidak hafal Al-Fatihah, bacakan Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Ya. Dan wajib sabar dan yakin. Sekali tidak sembuh, diulang, sampai belasan kali, sampai puluhan kali, harus yakin. Nah, orang-orang dukun lah ya,
Itu tanpa Al-Fatihah. Tanpa Al-Fatihah, tanpa Anas, tanpa ayat kursi, ya. Langsung datang, pegang, langsung sembuh. Jangan kita kagum dengan dia. Kenapa? Iya, dia bawa setan juga. Dia bawa setan juga. Setan lawan setan, ya buat apa? Apa hebatnya orang dia bawa setan juga, bawa jin juga. Jinnya ada di dia. Kita tidak. Kita betul-betul dengan sunnah Nabi, dengan syariat Nabi SAW, yaitu tadi butuh kesabaran. Kalau sendalnya Imam Ahmad barangkali baru dikatakan nih sendalnya Imam Ahmad, itu sudah kabur jinnya. Lah kita bukan Imam Ahmad, bukan Imam Syafi'i. Ya baca mungkin 10 kali, 20 kali, bahkan 100 kali. Wajib yakin. Wajib kita amalkan sunnah Nabi SAW. Nah, ini banyak tentang kubur, tentang kematian. Saudara-saudara kita tertipu oleh setan, oleh jin. Inayatullahi bi'ibadihil mu'minin fid dunya wal akhirah. Allah menolong hamba-hambanya yang beriman di dunia dan di akhirat. Jadi bukan dunia doang, di akhirat pun ditolong. Di dunia jelas kita sedang mengalami, tanpa pertolongan Allah mustahil kita bisa sholat berjamaah. Tanpa pertolongan Allah mustahil kita bisa bangun malam, sholat malam. Tanpa pertolongan Allah mustahil kita bisa sedekah dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana di akhirat? Iya. Tanpa pertolongan Allah nggak mungkin kita bisa membaca la ilaha illallah habis itu mati. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Menjawab pertanyaan mungkar nakir kita nggak akan sanggup tanpa pertolongan Allah. Jadi Allah menolong kita bukan hanya di dunia saja, termasuk setelah kita mati. Jadi jangan beranggapan bahwa ya sudah Allah biarkan ya, dia akan mendapatkan apa yang telah dia lakukan di dunia. Allah biarkan saja. Ya kalau di dunia begini-begini bisa jawab pertanyaan bukan nakir, kalau enggak bisa. Enggak. Allah tuntun, Allah tolong. Ya apalagi yang di akhirat, ya kan? Kan kita pernah bahas 5 macam hidayah. Ada hidayatul bayan, ada hidayatul taufik, ada hidayatul am dan seterusnya. Terakhir hidayah ilal jannah. Nanti seorang muslim akan dituntun oleh Allah untuk berjalan. Kan di sana itu luar biasa. Orang kita di Jakarta aja suka keder, ya kan? Ini kemana, apalagi di sana. Apalagi di sana lebih gelap lagi, lebih luas lagi, lebih, ya kita baru pertama kali. Gitu. Ya tentu kita nggak tahu surga mana, neraka mana. Kalau mau ke surga jalannya kemana? Tahu dari mana? Disinilah ada hidayah. Hidayah ilal jannah. Allah tuntun kita untuk berjalan, terus berjalan, akhirnya sampai surga. Sebaliknya orang-orang kafir sama, dituntun oleh Allah, terus berjalan, terus berjalan. Orang kafir itu dituntun oleh Allah terus sampai ke neraka. Waliyadzubillah. Yang terakhir, khairu ma fussira bihi kitabullah wa kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik yang sebaik-baik yang bisa menafsirkan Al-Qur'an adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir terbaik. Ini Nabi kan sedang menafsirkan surat Ibrahim ayat 27, ya kan? Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh, baik di dunia ataupun di akhirat. Apa kalimat itu? Tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini sebaik-baik tafsir, ya. Dan bukan satu-satunya tafsir tentunya. Bukan satu-satunya tafsir. Masih ada 3 lagi. Ya. Apa? Ini kan berarti kan menafsirkan Al-Qur'an dengan ucapan Nabi, dengan hadis. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi sama. Kemudian menafsirkan Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an juga. Dan ini banyak sekali. Di Al-Baqarah kurang jelas, begitu lihat di An-Nisa menjadi jelas. Ya. Kisah tentang Nabi Yusuf di surat An-Naml nggak terlalu jelas, begitu di surat Yusuf lebih gamblang, lebih jelas. Ya begitu. Ayat menafsirkan ayat, kemudian ayat ditafsirkan dengan hadis, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan ini tentu yang terbanyak. Jadi selama 23 tahun beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul, ucapan beliau, perbuatan beliau, akhlak beliau, muamalah beliau, itu semua dalam rangka menafsirkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka ketika Aisyah pernah ditanya seperti apa akhlak Nabi, dijawab akhlak Nabi adalah Al-Quran, kana khuluquhul Quran. Artinya tidak mungkin ucapan Nabi, perbuatan Nabi kok bertentangan dengan Al-Quran. Sangat tidak mungkin. Justru itu tafsirnya. Nah, ketika dirasa seperti bertentangan, ya, justru itu tafsirnya. Kenapa? Nabi lebih tahu dari siapapun, lebih pas, lebih benar dari siapapun. Kemudian apakah berhenti sampai di Nabi? Tidak. Ada lagi, yaitu menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan ucapan sahabat. Jadi sahabat jangan ditinggal, jangan Nabi titik. Kenapa? Karena banyak ucapan Nabi, perbuatan Nabi yang tidak sampai ke kita, maksudnya tidak diriwayatkan gitu ya, tapi diketahui oleh para sahabat. Seperti yang sering kita contohkan, memotong jenggot segenggam. Tidak didapat riwayat Nabi memerintahkan, Nabi mengamalkan gitu. Tapi bukan berarti Nabi tidak mengamalkan, cuman nggak ada riwayat. Riwayatnya ada di Abu Hurairah, di Ibnu Umar, ya, di Ibnu Abbas. Maka itu sudah cukup, ya. Maka bagaimana ucapan Ibnu Mas'ud tentang Alif Lam Mim? Bagaimana ucapan Abu Hurairah tentang Kaf Ya Ain Shad? Bagaimana ucapan Ibnu Abbas tentang wal yatalattaf misalnya? Harus kita ambil. Yang penting sanad dari para sahabat ke Bukhari, ke Muslim, ke Abu Daud itu sahih. Ya, tentu kita butuh dengan ulama-ulama ahlul hadis. Kenapa? Karena para sahabat lebih tahu dari kita semua. Ya. Banyak para sahabat yang hanya langsung mengamalkan, tidak mengatakan ini dari Nabi ya, ini Nabi bersabda seperti ini ya. Langsung mengamalkan sunnah Nabi itu. Ya. Tentu wajib bagi kita semua untuk berhusnudzon bahwa para sahabat ini tidak mungkin ngarang sendiri. Para sahabat berani mengamalkan itu karena dari Nabi SAW. Ya. Dengan syarat tidak ada bantahan dari sahabat yang lain. Satu lagi, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa, kaidah bahasa Arab. Maka kaidah bahasa Arab harus dipakai. Jika tidak, maka kita akan kebingungan dalam beberapa permasalahan. Dan itu pernah terjadi. Ada seorang tokoh di negeri kita ini,
sudah meninggal ya, mengatakan bahwa manusia pertama itu laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa? Min nafsin wahidatin. Dari nafas yang wahidah kan muannas. Ya, bukan mudzakkar. Berarti perempuan. Dia tidak tahu kaidah bahasa Arab yang sebenarnya. Ya, bahwa ada mudzakkar, ada muannas itu, laki dan perempuan itu bukan jenis kelamin, ya. Tetapi ya nama gitu. Bahwa kebanyakan nama perempuan itu terakhirnya tak marbuto, Aisyatun, Khadijatun, ya. Itu ya waqiatul ain. Bukan berarti yang muannas itu pasti jenis kelaminnya perempuan, enggak. Enggak. Ya. Itu sekedar mudzakkar muannas saja. Ya, bahasa Indonesia karena nggak ada kaidah seperti itu kayak sulit ya. Mungkin ada beberapa bahasa ya yang laki perempuan. Bahasa Inggris sepertinya nggak ada ya. Mungkin bahasa Jerman atau bahasa Prancis gitu. Ada apa istilahnya? Male, female, apalah. Kalau dalam bahasa Arab mudzakkar atau muannas, tapi bukan jenis kelamin. Ya buktinya apa? Matahari. Matahari mudzakkar muannas, ya. Muannas, ya. Muannas. Masa kita katakan matahari perempuan, ya. Justru yang bulan itu, yang seolah-olah perempuan malah mudzakkar, ya kan? Artinya mudzakkar muannas itu ya kata benda dalam bahasa Arab yang memang dibagi dua, mudzakkar dan muannas. Nggak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Nah, termasuk yang berpendapat bahwa iblis itu malaikat. Ini pun karena dia tidak tahu kaidah bahasa Arab yang sebenarnya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in illa iblis. Akhirnya para malaikat semua sujud kepada Adam kecuali iblis. Kalau menurut kaidah bahasa Indonesia bisa disimpulkan iblis termasuk malaikat. Tapi ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Maka bahasa Arab ketika ada orang mengatakan seperti itu tidak otomatis iblis malaikat. Ya. Maka harus dengan kaidah bahasa Arab. Ya, 428 sepertinya lumayan panjang. Kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan, silakan.